صحبه ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan penyayangnya kepada kita semua, sehingga khusus saya di sini bisa menyampaikan video ini untuk Ustaz. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tercurahkan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minaz zulumati ila nuril Islam, yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang dan benar. Perkenankan, di video saya kali ini saya akan memberikan rangkuman dari adab-adab santri dalam menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mempermudah perjalanan tersebut hingga ke surga karena ilmu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita tentang Islam, begitupun tentang adab dan ilmu serta etika. Seorang penuntut ilmu wajib untuk memiliki akhlak dan adab yang mulia. Sebagaimana penuntut ilmu harus memberikan ilmunya kepada orang lain, harus mempelajarinya dan harus mengamalkannya. Adapun adab-adab seorang santri adalah sebagai berikut. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala. Tiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu satu, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan dua, orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa serta maksiat. Kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbiru. Dua orang yang tidak belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Keenam, mendengarkan baik-baik pelajaran yang disampaikan ustadz, syekh atau guru. Allah Ta'ala berfirman, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18. Ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mencatat faidah-faidah pelajaran. Tidak banyak bertanya saat pelajaran disampaikan, tidak membaca satu kitab kepada banyak guru pada waktu yang sama. Kesembilan, menghafal ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku. Kemudian ia memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kesepuluh, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. Agar ilmu yang disampaikan tidak hilang dan terus tertancap dalam ingatannya,
setiap kali ia mengulang pelajarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmumu dengan tulisan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Dengan demikian, barang siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya ia diharamkan dari keberkahan ilmu, kemuliaan, dan ganjaran pahala yang besar. Ke-12, berusaha mendakwahkan ilmu. Wahai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya memohon maaf kepada ustadz yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.